dengan kesehatan yang dari Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berkumpul di kelas ini Tuhan untuk memulai perkuliahan kami Tuhan. Kiranya berkatilah kami, berkatilah ibu dosen kami juga yang memberikan materinya bagi kami Tuhan. Kiranya Kau selalu memberkati kami dengan berbagai hal ya Tuhan. Kiranya Tuhan, doa yang sempurna, kiranya Kau sempurnakan. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tartus. Saya pikir nanti yang lain bisa menyusul. Saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dari sudut pandang filosofis. Atau kalau kita bisa lihat nanti mungkin kalian ada mengambil mata kuliah filsafat Pancasila. Nah ini dari sudut pandang itu, tapi mungkin hanya sedikit saja ya. Nanti ketika saya menjelaskan per sila, silahkan kalian bertanya ya, karena nanti kalau kepanjangan saya menjelaskan nanti poinnya tidak dapat. Ketika saya berhenti menjelaskan misalnya sila 1 begitu, saya akan gantian bertanya kepada kalian ada pertanyaan apa tidak gitu. Setiap pertanyaan nanti saya ambil poinnya dan juga yang bisa menjawab sekiranya bisa ada poinnya. Jangan takut salah gitu ya intinya. Baik, saya mulai share presentasinya. Ya, di hadapan kalian semua itu sudah ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Kalau kita berpikir filsafat itu muncul pada masa Renaissance ya, pada masa pencerahan. Kalau pernah dengar kok ada masa pencerahan, ada masa kegelapan. Nah, itu dimulai ketika bangsa Eropa itu memulai apa namanya ya, hidup baru, jauh dari apa istilahnya stratifikasi sosial begitu, supaya ilmu pengetahuan ini bisa mengimbangi hak-hak individu masyarakatnya. Nah, itu dimulai pada masyarakat Eropa. Nah, jadi filsafat ini muncul ketika masa pencerahan di Eropa. Nah, jadi semua orang berduyun-duyun untuk apa? Membuka suatu ilmu pengetahuan baru. Ya, maka kita lihat banyak penemuan-penemuan pada masa pencerahan atau Renaissance. Ya, jadi termasuk filsafat ini. Nah, filsafat itu bertolak belakang dengan apa? Teologis ya. Nah, ini suster mungkin yang tahu teologi gitu ya, atau yang mau jadi pendeta atau ulama mungkin alirannya teologi itu kepada apa? Yang kepada keabadian, nah seperti itu. Tapi kalau filsafat kan yang benar-benar dilihat dengan secara rasional begitu ya. Nah ini jadi bagaimana Pancasila itu bisa dilihat secara rasional oleh masyarakat Indonesia, bukan sesuatu yang seperti teologis. Ini ya, saya lanjut. Itu ini kalau kita lihat dari sudut pandang yuridis, itu ada pendekatan pembahasan terhadap Pancasila. Kalau kita lihat dari ada 3 sisi atau elemen yang ada terdapat dalam filosofis Pancasila begitu ya. Misalnya historis, kemarin kita sudah pelajari begitu ya, sisi historisnya misalnya dari kajian Notonegoro. Nah, sebenarnya saya mau apa ya kemarin itu menampilkan satu film, tapi karena banyak sekali bahan dari tim, nah jadi nggak jadi itu. Tapi mungkin nanti di akhir semester atau kalau ada waktu saya akan tunjukkan pemikiran Notonegoro. Tapi tidak hanya Notonegoro ya, Driarkara juga menjadi salah satu pemikir dari Pancasila ya. Jadi selain Notonegoro ada Driarkara kemarin kita bahas. Nah, kalau sekarang tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap Pancasila atau akademisi itu siapa? Misalnya yang menjadi koordinator BPIP, Badan Perlindungan atau itu ya, pengamalan ideologi Pancasila, Badan Pengamalan Ideologi Pancasila yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Untuk apa? Yaitu untuk mendekatkan kembali kita pada apa Pancasila. Siapa tokohnya yang ditunjuk Jokowi misalnya Yudi Latif kalau nggak salah ya. Nah itu ya nanti kita bisa lihat
tokoh-tokoh ini perannya apa saja, begitu ya. Nanti kalian bisa searching di internet. Nah, kemudian bagaimana implementasi Pancasila, prakemerdekaan dan reformasi? Nah, kita bisa lihat implementasinya mungkin kurang cocok, tapi di sanalah Pancasila itu lahir pada masa kemerdekaan. Nah, seperti itu. Kok implementasinya kurang cocok? Ya itu tadi, misalnya ada Soekarno menyatakan presiden seumur hidup. Nah, itu kan tidak sesuai dengan realitanya. Maka ideologi Pancasila digaungkan pada masa Orde Baru, ya, identik dengan Orde Baru. Seringkali orang melihat, oh Pancasila sudah tidak relevan lagi karena apa? Yaitu karena masa Orde Baru yang tidak sesuai pengamalannya. Nah, seperti itu. Maka kita juga mengenal kemarin Hari Kesaktian Pancasila. Karena ada kasus-kasus seperti itu, maka di masa reformasi banyak orang yang anti Pancasila begitu ya. Bahkan sampai sekarang ya, teman-teman semua. Nah, itu yang kemudian menjadi PR besar bagi kita semua, khususnya saya sendiri, bagaimana supaya kita semua bisa mengamalkan Pancasila ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini yuridis ya. Yuridis itu kaitannya kemarin dengan hukum. Nah, bagaimana Pancasila yang abstrak, kita lihat abstrak itu, kemudian menjadi sesuatu yang apa? Nyata. Lewat apa? Lewat hukum, lewat Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu ya. Nah, oh di sini ada 2 suster ya. Kok kemarin kelihatannya cuma 1? Baik. Terima kasih. Kemudian kalau kita kemarin sudah lihat yuridis, itu juga ada pendekatan filosofis ya. Nah, hari ini yang kita bahas. Namun filosofis itu apa tadi? Nah, itu tadi ya, pendekatan berdasarkan dari sudut pandang yang benar-benar terjadi secara rasional ya. Bagaimana Pancasila itu relevan di setiap waktunya. Nah, seperti itu. Jadi apa yang harus kita bahas di filosofis ini? Jadi ada 3 elemen, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, ini saya mau bertanya, apa ada yang tahu arti dari ontologis itu sendiri? Siapa yang pernah dengar? Nah, ini kan pelajaran apa ya di SMA? Ontologis, epistemologis, aksiologis, ada enggak pernah mendengarnya? Atau siapapun bisa menjawab. Apa itu ontologis? Ada yang tahu? Nah, belum pernah belajar filsafat ya? Pasti belum pernah ya? Ada yang sudah belajar filsafat? Coba Yopi, ada nggak Yopi di sini? Ayo Yopi, ontologis itu apa? Hadir nggak Yopi ini? Yopi nggak ada ya? Kalau nggak menjawab berarti tidak hadir. Oh, nggak hadir. Kalau Aini, apa ontologis itu? Nggak dengar saya. Apa harus pakai headset ya? Yang lain mendengar suaranya Aini nggak? Enggak ya? Apa ini? Dengar apa jawabannya? Loh, kok hilang? Ya, baik. Jadi ontologis itu kita mempelajari satu hakikat ya. Diawali dengan pertanyaan apa? Apakah? Nah, seperti itu ya. Apakah Pancasila itu? Nah, seperti itu. Ya, hakikat itu kan sesuatu yang dasar. Orang bertanya, apakah Pancasila itu? Kemudian landasan epistemologis dilihat dari bagaimana kita melihat Pancasila. Nah, dari pertanyaan bagaimana Pancasila itu kok bisa ada. Nah, maka di sini dijelaskan metodenya. Nah, seperti itu kita kemarin sudah mempelajari historisnya. Sedangkan aksiologis mengapa Pancasila harus ada. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat implementasinya yang sekarang ini.
Jadi dari sisi itu kita bisa melihat bagaimana filosofis dilihat dari sudut pandang hakikatnya, metodenya, dan implementasinya. Seperti itu. Nah, ini yang dari sisi ontologis ya. Apa itu Pancasila? Kan kalau orang bertanya mengapa kok Pancasila masih dipakai begitu ya. Nah, terus saya tanya kembali. Nah, terus kalau Pancasila sudah tidak relevan, ideologi mana yang relevan untuk bangsa kita? Ada yang bisa menjawab? Ya. Nah, itu kita masih berpikir panjang ya. Jadi kalau bisa kita pahami dari sisi ontologis atau hakikatnya Pancasila, Pancasila itu ada semua ya unsurnya, dari agama, dari semua ideologi barat, dari semua langkah-langkah atau unsur atau sistematika yang ada dalam struktur pemerintahan, misalnya di daerah, misalnya di negara Jepang, misalnya kita lihat dari BPUPKI gitu ya. Kemudian juga diambil dari warisan bangsa. Nah, seperti itu. Itu ontologisnya Pancasila. Kenapa kok kita tidak menjadi negara agama ya? Kita tahu banyak beragam ya, plural, tidak hanya Islam tapi juga ada Hindu, Buddha, dan Kristianitas. Itu seperti itu. Maka ini yang menjadi dasar mengapa para founding fathers itu melihat, oh kami perlu merevisi lagi supaya apa? Supaya Pancasila itu bisa diterima semua, begitu ya. Kemudian dari filsafat barat. Nah, coba kalian lihat di sila pertama. Sila pertama itu kan ada apa unsurnya? Ada unsur teologi kan ya. Nah, itu. Mengapa kita menempatkan sila pertama itu di nomor satu, yaitu tadi karena awalnya negara dan bangsa kita menginginkan itu tadi suatu negara yang diperkuat dengan negara agama. Nah, tapi karena founding fathers melihat, oh saya ini orang beragama, tapi saya harus bisa apa menunjukkan sikap saya yang sebagai orang beragama itu. Maka ya sudah, kami tetap plural, tapi kami menunjukkan orang beragama sehingga sila pertama itu ditempatkan di pertama seperti itu. Kemudian yang sila kedua. Nah, sila kedua itu apa? Kita lihat ada unsur apa? Unsur liberalismenya, hak asasi manusia di sana, ya. Jadi ini adalah filsafat barat yang bisa diambil dari sila kedua. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa kok sila kedua dipakai padahal kan ideologinya ideologi barat. Nah, seperti itu. Ya, sekali lagi kita mengatakan bahwa founding fathers itu ada unsur pendidikan model barat sehingga mereka memfilter pendidikan yang mereka dapatkan agar bisa sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, itu ya. Tapi ingat, liberalisme bukan seperti liberalisme yang di barat. Liberalisme yang ada di Indonesia di sila kedua itu yang ada batasnya seperti itu. Apa batasnya? Yaitu tadi hukum dari yuridisnya Pancasila. Ya, kemudian kapitalisme. Nah, kapitalisme itu apakah ada apa tidak ya? Nah, ini kan kapitalisme identiknya dengan liberalisme ya. Maka kita bisa melihat bahwa kapitalisme itu supaya tidak mendominasi, maka yang dikuatkan itu adalah liberalisme. Kemudian ada di sila keempat demokrasi. Nah, itu ya. Demokrasi itu dari mana sih? Ya dari barat juga begitu ya. Tidak pernah mengambil dari unsur warisan bangsa ya. Belum ada di sepanjang sejarah demokrasi itu ada. Tapi karena Indonesia berpikir bahwa oh sepertinya lebih baik kalau kita mengambil demokrasi supaya apa? Kita semua masyarakatnya berpartisipasi dan yang memimpin itu adalah masyarakat lewat lembaga-lembaga yang dipilihnya ya, lembaga pemerintah. Kemudian ada sosialisme yang ada di sila kelima. Nah, sosialisme ini sering diidentikan dengan komunisme ya. Tapi kita harus melihat bahwa oh kok Soekarno itu kemudian menggaungkan Nasakom, tidak itu ya. Itu karena apa? Karena dia melihat bahwa ada orang-orang yang
juga mempengaruhi sistem politik di masa Soekarno seperti itu, dan menggunakan kekuatan Soekarno itu tadi ya untuk apa? Sekali lagi menjatuhkan atau bernaung di depannya atau belakangnya Soekarno itu, kekuatan Soekarno. Maka komunis ini selalu diidentikan dengan sosialisme. Padahal yang kita ketahui Soekarno itu sangat menjunjung tinggi sosialisme. Nah, apa perbedaan sosialisme dan komunisme? Kalau sosialisme itu menjunjung tinggi hak-hak rakyat, sedangkan komunisme itu semua di tangan rakyat, tapi kemudian mengikuti semua apa yang dikehendaki pelopornya. Nah, seperti itu. Jadi lebih radikal. Ya, kita bisa lihat di negara seperti Korea Utara. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Sebentar. Saya langsung masuk ke ini ya, daripada kalian pusing-pusing. Nah, ontologis ya. Ontologis sila pertama ya. Siapa yang tahu kok dipilih gambar bintang ini? Kenapa? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Kalian kan sudah pelajari pada masa SD. Kenapa kok gambarnya bintang? Belakangnya background-nya hitam. Coba Dita Aprilia. Jawabannya apa? Dita malah hilang. Akbar. Jawab Akbar. Gimana ini? Nggak tahu. Langsung jawab saja. Ini banyak yang enggak menunjukkan wajahnya, saya tanyakan semua. User ini siapa ini? Ayo ditunjukkan wajahnya, nanti saya remove ini. Ayo, ditunjukkan wajahnya. User ini siapa ini? Kenapa? Siapa ada yang tahu? Kenapa kok sila pertama itu bintang? Nah, itu ya. Ibu, saya mau mencoba, Bu. Atas nama? Emi. Emi dari? Emiliana. Dari Link. Dari Prodi? Bimbingan konseling, Bu. Oh iya. Silahkan, Emi. Bintang itu tuh dilambangkan sebagai cahaya. Cahayanya itu maksudnya itu Tuhan yang merupakan cahaya bagi setiap manusia. Bintangnya itu juga menyinari dasar negara kita, yaitu 5. Karena Pancasila kan ada 5 sila. Jadi bintang juga ada 5 titik seperti itu, Bu. Iya. Jadi itu tadi pernyataan Emi gitu ya. Nah, ini yang menjadi dasar karena sebenarnya semua pengertian itu kalau kalian cari di internet ada semua ya. Nah, itu. Jadi diambil bintang itu sebenarnya ya kalau saya tidak salah karena dulu sempat ada yang syariat Islam itu sepertinya memang lambangnya itu bulan bintang ya. Nah, itu karena bisa mewakili semua maka yang bulan kemudian dihapus jadi tanda bintang itu ya, supaya bisa mewakili semuanya. Ya tadi yang dikatakan 5 prinsip Pancasila, namanya 5 sila yang ada itu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ini ya pendekatan filosofisnya. Jadi bagaimana kita mempertanggungjawabkan sila pertama? Siapa yang bisa menjawab? Ini dari sisi epistemologis. Bagaimana caranya menerapkan sila pertama? Atau mungkin ada yang tahu arti dari sila pertama? Nah, ini pertanyaan mendasar yang mungkin seringkali kalian dengar ketika sekolah dasar hingga sekolah menengah. Izin menjawab, Bu. Siapa ini? Ivan. Ivan. Ya, baik. Silahkan Ivan.
cara untuk mempertanggungjawabkan pada sila pertama menurut saya yaitu kita harus menjalankan ketakwaan kita kepada Tuhan atau kepercayaan masing-masing dengan rajin beribadah, selalu mengingat agama kita dan berpedoman pada agama yang kita peluk. Seperti itu, Ibu. Itu cara mempertanggungjawabkannya ya. Ya. Ya, terima kasih Ivan. Kalau arti Ya, dari ketuhanan yang Maha Esa itu apa sih? Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya sepengertian saya ya, Bu. Tuhan itu ada, Esa itu artinya satu, jadi ketuhanan Tuhan itu ada satu. Oh ya, terima kasih Ivan atas jawabannya. Apa ada pernyataan lain? Suster Bonita itu masuknya sudah lama ya, Sus? Sudah dari awal, Ibu. Oh, saya baru lihat ya, Sus. Dari BK juga ya, Sus? Iya, Ibu. Oh iya. Baik. Ada yang lain? Tahu nggak artinya ketuhanan yang Maha Esa? Saya, Bu. Siapa? Nabila Adinia. Siapa? Nabila Adinia, Bu. Prodi Pendidikan Sejarah. Oh ya, Nabila. Suaranya kecil ya, coba. Yang kencang. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu menurut saya bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan. Tuhan itu menciptakan semesta beserta isinya. Itu. Ya. Oh ya. Itu artinya ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Itu di apa namanya ya? Diartikan secara keseluruhan menurut sudut pandang masyarakat Indonesia ya. Terima kasih Nabila. Ini ya baik. Sebenarnya sederhana ya. Ada yang masih mau? Ya, jadi pengertian dasarnya itu yang pertama tadi benar bahwa setiap orang itu mengakui adanya Tuhan, gitu ya. Tuhan yang dipercayainya. Nah, terus bagaimana Bu kalau ada yang politeisme begitu ya? Nah, sekali lagi mana agama yang diakui oleh negara? Nah, misalnya Hindu kan politeisme. Nah, itu yang diakui oleh negara. Nah, itu yang kedua ya. Jadi selain mengakui adanya satu Tuhan, yang kedua itu negara mengakui adanya agama, ya, agama-agama yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bahwa ini yang menjadi dasar ya, mau dia aliran kepercayaan atau di KTP-nya tidak tertulis agamanya apa atau memang diharuskan agamanya apa tapi dia tidak menjalankannya karena dia memiliki keyakinan sendiri begitu ya seperti aliran kepercayaan. Nah, ini yang ketiga itu adalah prinsipnya bahwa setiap masyarakat itu memiliki apa? Memiliki sifat baiknya Tuhan. Contohnya apa? Oh, dia itu melakukan kebaikan pada sesamanya. Nah, seperti itu, toleransi. Nah, seperti itu, tidak memaksakan haknya. Nah, seperti itu ya. Itu ya. Maka ketika ada yang bertanya, oh, berarti kita harus mencantumkan agama di KTP. Nah, itu sejarahnya gimana kok bisa seperti itu? Yaitu itulah sekali lagi tadi masa kelamnya Pancasila itu pada masa Orde Baru. Jadi semua orang itu harus apa? Mencantumkan agamanya di KTP. Padahal kan dari warisan bangsa sendiri, warisan budaya, kita sudah lama mengenal itu apa yang dinamakan kepercayaan, aliran kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Jadi yang mana yang mau kita ambil? Ya boleh semuanya dari tiga unsur tadi, khususnya yang nomor 3 tadi bahwa negara dan bangsa, setiap masyarakat memiliki sifat baiknya Tuhan. Jadi kalau ada temanmu yang ateis gitu ya, temanmu yang ateis itu bagaimana? Ya dilihat dulu apakah dia memiliki sifat baiknya Tuhan. Misalnya, oh dia selalu menghormati saya kok, menghormati sudut pandang saya, dia juga tidak memaksakan hak saya. Nah, itu yang sebenarnya dimiliki oleh setiap bangsa dan negara. Kecuali ada orang misalnya
imam gitu ya, imam dari agama manapun, atau mungkin itu tadi imam tapi dia tidak menunjukkan sifat ketuhanan itu sendiri ya. Ya, dalam agama kami juga ada itu ulama yang khususnya Katolik dan Kristen ya, ulama yang menunjukkan bermuka dua begitu ya, apa munafik begitu kan. Nah, itu yang tidak menunjukkan sikap ketuhanan ya dalam dirinya sendiri. Nah, itu ya. Jadi ini yang pernyataan kalian tadi dari Emi, Ivana, Gila itu ya, dan sebenarnya saya rasa punya sudut pandangnya tapi belum berkesempatan, itu pasti punya satu pemikiran ya tentang itu. Nah, di situ kita bisa mendapatkan satu gagasan dari sila pertama bahwa sebenarnya semua orang itu punya hak dalam berkeyakinan. Nah, seperti itu. Jadi kemudian mengapa kita harus menggunakan sila ke-1 ini? Silahkan ada yang mau menjawab. Ini pertanyaan aksiologis. Apakah sila ke-1 ini masih relevan? Nah, mengapa harus digunakan gitu ya? Silahkan. Ada yang tahu? Kalian semua kan masyarakat beragama ya. Nah, mengapa Anda itu beragama? Nah, itu pertanyaannya. Ada yang jawab? Ini pertanyaan sederhana tapi kok kelihatan sulit dijawab ya. Ibu, saya mau coba menjawab. Yes. Saya Putri dari Prodi BK. Putri dari BK. Silahkan Putri. Agama itu supaya kita jadi manusia itu memiliki aturan hidup. Jadi di agama itu kan ada beberapa aturan. Contohnya di Katolik itu ada 10 perintah Allah. Nah, itu yang menjadi pedoman hidup umat. Gitu Ibu, kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Putri. Itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing setiap orang ya, dan ajarannya ya. Ya, baik. Dari ajarannya sendiri sudah ada ketentuannya bahwa orang kalau memiliki agama itu memiliki panduan hidup gitu ya. Nah, mungkin ada yang nonton yang di TVRI kemarin, ketika saya ditanya mengenai bagaimana kita bisa menganggap Pancasila itu ada gitu ya. Nah, saya menjawab, ya seperti kita meyakini Tuhan itu ada di mana-mana, demikianlah Pancasila itu dapat kita implementasikan. Nah, seperti itu. Kalau kita meyakini Tuhan ada, maka kita juga meyakini Pancasila itu ada. Seperti itu ya. Nah, kalau kita merasa tidak relevan ya sudah, kita gampang terombang-ambing itu. Sekali lagi ya. Itu kalau sudah kita meyakini semua itu ada di dalam diri kita, maka salah satunya, kita meyakini Tuhan, kita juga meyakini Pancasila itu sendiri ada di dalam hidup kita. Nah, itu ya. Jadi mengapa sila 1 itu harus ada dan tetap relevan, karena ya jadi pegangan hidup kita. Itu ya, dari ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya sila pertama. Ini juga sudah tadi saya. Ini dari sisi itu ya, dari sisi lain, dari filsafat barat gitu ya, bahwa setiap orang itu berketuhanan, mengakui adanya Tuhan, beragama, dan bisa beribadah ya. Nah, sekarang yang kedua. Nah, dari sila 1 tadi, apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya soalnya banyak bertanya ke kalian gitu ya. Kita bisa berdiskusi, saya tidak banyak berceramah begitu. Ada pertanyaan untuk yang sila 1? Ya, saya rasa sudah jelas untuk yang sila 1 ya, meskipun mungkin ada yang masih baru bangun gitu ya. Ya, coba lagi ya, yang sila kedua. Apa sih sila kedua itu? Pasti poinnya kan hak asasi manusia. Kok dilambangkan dengan rantai? Ada yang tahu? Silahkan. Apakah ada yang tahu?
Sila kedua ini. Silahkan, siapa? Kenapa kok dilambangkan dengan rantai? Ibu, saya mau mencoba menjawab. Siapa ini? Intia dari Prodi Pendidikan Sejarah, Bu. Intia. Mana saya cari yang bicara, silakan, Mbak. Mengapa sila kedua itu dilambangkan dengan rantai? Kan sila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai pada Pancasila sila kedua itu kan tersusun atas gelang-gelang kecil berwarna emas ya, Bu. Itu menurut saya menandakan sebagai hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu, Bu. Iya. Cukup itu, Cynthia? Cukup, Bu. Ya. Ada lagi? Terima kasih ya. Ya, kalau kalian lihat di internet kan ya banyak ya. Kalau ini kan ada lingkaran sama kotak ya. Nah, kalau lingkaran itu melambangkan apa? Perempuan, kalau nggak salah loh ya, coba dilihat lagi. Kalau yang kotak itu menggambarkan laki-laki. Nah, jadi antara perempuan dan laki-laki itu sama di mata hukum, ya, sama, adil, gitu ya. Nah, sekarang apa? Perempuan bisa bekerja, tidak hanya jadi ibu rumah tangga, berarti kan sama derajatnya ya, begitu ya. Tapi bukan berarti seorang perempuan juga menghilangkan haknya suami, sama juga suami juga tidak boleh berperilaku seenaknya. Nah, misalnya seperti itu saja sederhananya. Tadi secara umum juga dikatakan oleh Cynthia bahwa setiap manusia, apa tadi Cynthia? Mempunyai hubungan satu sama lain, Bu, saling membantu. Ya, saling membantu. Nah, kita bisa mengandalkan seperti ada hukum homo homini lupus tidak sama dengan homo homini socius. Itu dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Itu kalau yang pernah dengar ya. Ini tentang hukum sosial. Bahwa homo homini lupus itu melihat apa? Manusia adalah serigalanya. Manusia adalah lawannya. Nah, itu ya. Nah, itu terjadi di mana? Realitanya juga terjadi misalnya yang kita lihat sekarang ini, dunia politik dengan dunia sosial itu sangat berseberangan, seperti itu. Lalu apa yang diinginkan? Ya homo homini socius, seperti Driarkara juga mengatakan homo homini socius, bahwa setiap manusia itu memerlukan manusia lainnya. Untuk apa? Untuk berkembang dan maju. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri ya, ingat di situ ya. Maka mungkin orang lain ingin, Anda harus bersikap seperti ini. Jadi apa? Kita bisa beradaptasi misalnya jika berada di perantauan, nah seperti itu ya. Bukan berarti apa, sekali lagi kita kehilangan jati diri kita. Tidak seperti itu. Ya kita beradaptasi supaya apa? Supaya orang lain itu menjadi perantaranya siapa? Perantaranya Tuhan. Nah, seperti itu ya. Kita melihat Tuhan ada di dalam diri sesama kita. Maka kalau nanti ada pertanyaan, apa hubungan sila kedua dengan sila ke-1? Ya itu tadi ya. Nah, itu tadi bahwa sesama itu adalah perantaranya Tuhan. Kalau nggak ada mereka, lalu siapa yang akan menolong kita? Nah, itu ya. Ini hak asasi manusia yang ada di sila kedua. Kalau saya tanya lagi, relevan apa tidak Pancasila? Ya sungguh relevan, karena ini yang terjadi sekarang ini. Semakin banyak masalah bangsa, itu semakin Pancasila itu relevan. Nah, itu dikemukakan oleh siapa? Ya salah satu akademis yang ahli teknologi, dia tidak kehilangan arahnya gitu ya, agar tetap apa? Melihat Pancasila sebagai sesuatu yang relevan. Nah, nanti kalian bisa pelajari ini, saya akan upload ke LMS ya, PPT-nya ini. Nah, ini dari sudut pandang Thomas Aquinas, bahwa kita itu punya kodrat ya, sebagai perempuan itu seperti apa, sebagai laki-laki itu seperti apa, kita harus berbuat apa kalau kita sebagai perempuan, kalau kita sebagai
mahasiswa itu apa yang harus kita lakukan. Nah, itu semua ada di susunan kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kita, ya. Oh, kalau kedudukan kita sebagai anak dari orang tua kita harus seperti apa sih? Nah, seperti itu. Jadi boleh bebas, ya. Tapi kita ingat kedudukan dan kodrat kita. Maka di situ tadi sila kedua itu ada batasnya gitu ya. Nah, yang mau kita ambil mana? Ya sudut pandang Thomas Aquinas ini yang paling relevan. Seperti itu. Kemudian juga ada manusia yang adil dan beradab. Bahwa adil itu juga terhadap siapa? Coba kamu pernah enggak melihat, saya sudah adil terhadap diri saya sendiri. Tapi bukan berarti egois gitu ya. Nah, itu beda lagi. Adil terhadap diri sendiri seperti apa? Oh, kemarin kalau masih ada yang pesimis, nah itu berarti belum adil terhadap dirinya. Tapi kalau sudah optimis, dia bisa melanjutkan pendidikan, optimis bisa menghadapi semua situasi pandemi ini. Nah, itu adil terhadap diri sendiri. Juga adil terhadap Tuhan, ingat saatnya beribadah kapan, ingat kalau dia itu adalah pribadi ciptaan Tuhan. Adil juga terhadap sesama, nah gimana prakteknya? Apakah sudah? Apakah kita harus menyebarkan isu-isu atau kemudian menyulut emosi atau jadi provokator? Kan tidak. Nah, seperti itu ya yang diinginkan. Nah, ini semua ada ya, ada dalam hakikat jiwa dan badan manusia, seperti itu. Nah, jadi ini dimensi-dimensinya. Nah, saya rasa kalau kalian pelajari ini mungkin akan lebih jauh ya. Maka kita pelajari yang ringan-ringan saja supaya bisa diimplementasikan. Intinya itu tadi, bahwa setiap manusia itu memiliki sikap adil itu ya. Nah, misalnya ini ya, kamu semua diberikan watak kebijaksanaan. Ketika Anda memilih, saya akan memilih ke perguruan tinggi. Itu untuk apa? Oh, ternyata untuk kehidupan saya di masa yang akan datang. Begitu ya. Kemudian kehati-hatian yang sederhana, misalnya kalian ada di jalanan. Di jalanan itu apakah kalian tidak melihat kanan kiri, melihat ada bangjo? Nah, kan pasti berhati-hati ya. Coba kita tidak diberi watak dan kebijaksanaan itu. Nah, itu hak manusia secara individu, diberi kebijaksanaan. Kemudian kalau kalian hanya berpikir, menimbang sesuatu berdasarkan akal saja, apakah bisa? Ya, apakah bisa? Atau mungkin sebaliknya hanya kepada rasa. Kalau hanya kepada rasa saja pasti kan ketemunya emosi saja ya. Emosi, perasaan dan sebagainya di PHP sama pacarnya atau siapa lagi gitu ya. Nah, itu. Ini kalau orang tidak pakai akal. Nah, kalau pakai semuanya, akal, rasa, kehendak, itu semua akan seimbang, ya. Jadi kita harapannya di sila kedua ini menjadi makhluk yang seimbang, itu tadi, akal, rasa, dan kehendaknya. Itu ya, harapannya seperti itu. Itu ya. Jadi kemudian saya lanjut. Sebenarnya di sini setiap sila itu ada kaitannya, kaitan sila 1 dengan sila 2, dengan sila-sila di bawahnya, kaitan sila 2 dengan sila 1 juga sila-sila yang ada di bawahnya, itu ada. Tapi nanti mungkin di waktu tersendiri ya, karena ini khusus untuk dari sudut pandang filsafat. Ya. Semua watak ini harapannya ada di pribadi kalian, itu yang kemudian nanti implementasi. Mengapa? Jadi dari epistemologisnya filsafat Pancasila dari sila kedua itu, mengapa kalian harus mengakui bahwa Pancasila itu relevan? Karena semua watak ini ada di dalam individu manusia itu sendiri, termasuk keadilan, kesederhanaan, dan keteguhan. Itu ya. Nah, dari sila kedua ini apa ada yang bertanya? Silakan. Banyak loh pertanyaan sebenarnya. Misalnya ya, nanti saya tanya, saya jawab sendiri. Ayo kalian dulu saja. Kan aneh kalau saya tanya sendiri. Ini banyak yang tidak menunjukkan wajahnya nih dari awal nih. Apa ada yang nggak hadir ya ini ya?
Coba Yofi, ini kan ada 49, apakah hadir semua yang di WA grup itu ya? Minta tolong ya. Kok Yofi? Biasanya siapa? Aini ya? Oh ya, baik. Minta tolong ya Aini. Terima kasih. Nah, oke. Yang sila kedua ada pertanyaan enggak ini? Nah, kalau ada pertanyaan gini Bu, kita itu bisa nggak sih mendapatkan hak saja tanpa melakukan kewajiban? Ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan saya ini? Halo? Pertanyaan saya ulangi ya. Misalnya ada pertanyaan, apakah kita bisa hanya mendapatkan hak saja tapi tanpa melakukan kewajiban? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu Putri dari Prodi BK bisa menjawab. Tapi maaf ya Bu kalau salah. Ya, enggak apa-apa Put. Silakan Put. Jadi hak dan kewajiban itu kalau menurut saya harus balance Bu. Ketika orang memberikan hak ke kita, maka kita juga harus memberikan kewajiban ke orang. Jadi kayak misalnya kita berhak untuk berdoa. Nah, maka kita juga harus mentoleransi terhadap orang yang juga berdoa. Gitu Bu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Putri. Tapi gini ya, saya setuju pendapatnya Putri. Nah, untuk relativitasnya ya, misalnya kita itu dapat hak duluan baru kita melakukan kewajiban. Ada enggak? Ada enggak? Ada Bu, ada. Ya. Nah, misalnya apa? Misalnya kita dapat hak untuk beraktivitas atau hak untuk hidup, ya maka kita juga harus berkewajiban untuk menghargai hak orang lain untuk hidup juga. Nah, walau menurut saya. Ya, terima kasih, betul ya Putri. Prinsipnya betul itu. Jadi kita tidak harus harus melakukan kewajiban dulu baru mendapatkan hak ya. Kita seringkali mendapat hak dulu loh baru kita melakukan kewajiban itu ya. Tapi ya sekali lagi itu tadi harus imbang. Mana hak yang contoh hak yang kita dapatkan dulu baru kita melakukan kewajiban, yaitu tadi hak untuk hidup. Lalu kita berkewajiban apa? Yaitu tadi menghargai sesama kita yang selalu mungkin merawat kita dari kecil sampai besar itu ya. Dan juga yang memberikan hidup itu siapa? Ingat begitu ya. Nah, itu misalnya yang kita dapatkan hak dulu baru melakukan kewajiban. Tapi kalau kita mendapatkan kewajiban dulu baru hak ya, misalnya ketika kita sudah dewasa nanti, misalnya sudah bekerja, kita melakukan kewajiban dulu baru kita mendapatkan hak ya. Seperti itu ya prinsipnya ya. Ya, moga-moga ini bisa diterima oleh semua teman-teman. Terima kasih Putri. Itu ya yang sila kedua. Ada pertanyaan lagi? Nah, tidak ada ya. Baik. Kemudian sila ketiga ini teman-teman semua. Kalau sila ketiga itu kok dilambangkan dengan pohon beringin tuh kenapa ya? Ada yang tahu? Tahu nggak nih? Ayo. Padahal pohon beringin itu buahnya nggak ada. Menakutkan lagi, menyeramkan. Kenapa kok dipilih pohon beringin? Saya Bu. Siapa ini? Udah ada kedengaran ya Bu? Kedengaran sih. Oh iya, dari tadi nggak kedengaran Bu. Udah, menurut kalau yang sila ketiga itu kenapa dipilih pohon beringin? Karena itu melambangkan persatuan dan kesatuan Indonesia seperti bunyi dari sila ketiga. Nah, kalau pohon beringin itu kan memiliki berakar tunggal panjang. Nah, pohon beringin itu berukuran sangat besar. Nah, untuk melambangkan Indonesia sendiri itu adalah akar-akar yang menggantung dari apa namanya? Dari atas pohon itu. Akar-akar yang menggantung itu dilambangkan sebagai suku-suku bangsa yang Indonesia. Walaupun terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai agama, tetapi tetap satu di dalam kesatuan pohon beringin itu, Bu.
Baik, terima kasih Aini. Kalau yang itu yang akarnya di luar tuh namanya akar tunggal ya? Akar apa sih? Kok kenapa akarnya di luar di itu? Apa namanya itu? Kalau akar tunggalnya itu Bu yang masuk ke dalam Bu. Kalau yang akar yang keluar itu lebih ke apa ya? Namanya Akar. apa? Ada yang tahu? Akar serabut. Yang di pohonnya itu. Nah itu saya. Apa? Ada yang jawab tadi? Oh, enggak tahu. Ini ya. Nah, terima kasih Aini atas jawabannya. Jadi kenapa kok dipilih pohon beringin itu ya? Ya, salah satunya tadi tepat jawabannya begitu ya. Jadi kuat, dapat menopang lebih lama. Kita lihat pohon beringin itu bisa hidup berapa tahun? Ratusan ya. Ratusan tahun bisa hidup. Nah, harapannya supaya apa? Supaya persatuan bangsa itu akan tetap hidup, abadi, dan mengakar kuat di mana? Di jiwanya masyarakat dan bangsa kita. Khususnya untuk rasa nasionalismenya yang terkait dengan nilai sila 3. Nah, seperti itu ya. Sulur, oh ya saya baru ingat namanya akar sulur namanya. Lupa saya itu tadi. Namanya akar sulurnya. Jadi kalau kalian pernah gitu ya ke suatu tempat yang pohon beringinnya banyak akar sulurnya, maka kalau kalian bergelantungan di sana itu pasti tidak akan patah ya akar sulurnya karena memang kuat ya seberapapun beratnya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di Sanata Dharma ini banyak ya pohon-pohon beringin. Nah, ini bagi yang belum pernah ke Sanata Dharma pasti akan melihat pohon-pohon beringin tumbuh. Khususnya yang misalnya di dekat Pasca Sarjana itu di kampus 2 itu juga Jalan Merican itu kan ada pohon beringin Soekarno ya. Ada yang pernah tahu? Ada yang tahu kisahnya? Nah, kemarin sama anak pendidikan sejarah saya sempat ini ngasih tahu, ayo siapa yang masih ingat sejarahnya pohon beringin Soekarno yang ada di Sanata Dharma. Kok namanya beringin Soekarno? Waktu insada harusnya dijelaskan loh ini. Apakah dijelaskan ya? Loh, malah nggak dijelaskan. Siapa yang tahu silahkan. Itu ada di kampus. Sesuai yang saya pernah baca Bu, itu yang menanam Soekarno gitu kan Bu. Jadi diberi nama pohon beringin Soekarno. Iya, kok ditanam kenapa? Maksudnya apa? Kalau nggak salah waktu itu ini kan Bu, waktu peresmian Sanata Dharma ya waktu itu. Oh iya. Kalau alasannya saya nggak tahu sih lebih tepatnya gimana. Ini siapa sih dari tadi saya nyari yang bicara? Namamu siapa? Yoga Bu. Oh Yoga. Yoga pendidikan sejarah ya? Oh BK? BK Bu, BK. Oh BK, baik. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Yoga. Ya benar itu. Jadi pada peresmian tahun 1951 kalau nggak salah ya, itu ditanam oleh Soekarno sendiri gitu ya, untuk meresmikan Sanata Dharma. Nah, ini juga membuktikan bahwa harapannya Sanata Dharma itu tetap hidup ya, hidup panjang gitu ya umurnya. Sama seperti bangsa kita agar bangsa kita nih berumur panjang meskipun banyak banyak disintegrasi dan separatisme itu ya. Misalnya apa? Salah satu kasus contohnya lepasnya Timur Timur dari tangan Indonesia menjadi Timur Leste. Kemudian banyak gerakan-gerakan juga ya yang separatis. Tapi ya harapan kita ya masih tetap menggenggam wilayah-wilayah ini. Entah bagaimana caranya seperti itu ya. Maka ini yang kita lihat semakin banyak kasus separatisme gitu ya, kasus disintegrasi dalam bentuk apapun, maka jawabannya apa ya, sila ketiga itu semakin relevan itu tadi ya, semakin relevan. Harapannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu? Ya dengan ini pernah saya jelaskan ya kemarin di awal dengan pandangan Gerard O'Donnell tentang Kostudian di mana setiap warga negara harus mempertahankan prinsip yang dianut. Apa prinsip itu? Persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, harga mati itu ya misalnya.
Nah, itu yang bisa kita anut. Kemudian bagaimana caranya kita mewariskannya? Nah, kita ini kan masih muda. Nah, cobalah berpikir ketika kalian nanti sudah punya pemikiran sendiri, sudah berada lama di perguruan tinggi, mikir apakah penting itu demo-demo tanpa adanya atau apa namanya tekanan atau ya. Sehingga kalau kita lihat di Jogja itu ada satu toko yang juga dibakar. Nah, seperti itu misalnya merusak fasilitas umum kan tidak baik ya. Itu merugikan dan dampaknya panjang. Nah, seperti itu. Ya boleh saja berdemo tapi dengan tata cara yang baik. Seperti yang kita tadi bahwa diskusi publik itu penting. Seperti homo homini socius itu tadi dari Thomas Hobbes dan Kriakara. Nah, ini ya cara mewariskannya yang paling terpenting bahwa kita tunjukkan sikap akademisi kita yang berpendidikan itu seperti apa. Nah, kemudian guardian itu seperti apa sih? Nah, jadi dampaknya ini dampak ke semuanya. Misalnya sosial politik. Oh, kita tanggapi hal-hal yang misalnya berbau politik. Mana yang nggak sesuai dengan kepribadian kita. Apakah kita harus seperti apa ya? Cara lain selain berdemo dengan baik itu ya menulis misalnya, menulis di jurnal, bukan jurnal, menulis di media sosial atau media seperti koran-koran, nah seperti itu ya. Itu cara kita untuk menanggapi dinamika politik kita sekarang ini. Kemudian sosial ekonomi itu seperti apa? Oh, kita bisa melihat perkembangan sosial ekonomi apakah sudah seimbang apa tidak. Nah, ini ya. Sedangkan di masa pandemi banyak orang apa di PHK, ya kekurangan kebutuhannya. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Sosial apa yang kita tunjukkan? Nah, kamu maupun sosial budaya ini sekali lagi yang tidak menunjukkan sikap apa tadi primordialisme, separatisme dan disintegrasi. Baik. Ya, ini ya. Jadi apa harapannya? Kita jadi mode of actuality. Seperti apa menolak radikalisme, penguasaan teknologi informasi, terhindar dari berita hoax gitu ya. Dan tidak terpancing lah istilahnya. Karena kita sudah mentradisi sikap yang seperti itu, terpancing emosi, latah gitu ya, suka diadu domba dengan hoax-hoax. Itu kan sudah dari zamannya Belanda kita seperti itu ya, masa kerajaan. Ya, orang bisa melihat kelemahan orang Indonesia dari sisi itu, ya. Janganlah kita terkenal dari sisi itunya ya. Ya, terkenal dari apanya ya, budayanya, ya, unity and diversity-nya saja. Nah, seperti itu supaya apa? Kita menjadi civic nationalism yang kemarin pernah saya jelaskan bahwa nasionalisme kita itu nasionalisme yang dinamis ya, bukan statis seperti negara-negara seperti Amerika, Filipina dan lain-lain. Nah, itu. Ini saya mau menjelaskan sila keempat, tapi sudah hampir 5 menit saya akan memulai meeting yang lain. Sebelum saya menutup, apa ada pertanyaan? Nanti selanjutnya sila 4 dan 5 bisa dipelajari. Baik. Coba ini yang nggak kelihatan itu karena nggak ada sinyalnya atau apa ini? Lorenzia Vivin ini seringkali nggak ada sinyal. User ini loh, namanya siapa ini? Halo, user? Nah, nggak menjawab juga ya. Ini minta tolong dicatat ya, ini yang ini nggak bisa memperlihatkan wajahnya ini. Saya foto aja. Oh iya Bu, kebanyakan di grup juga namanya nggak sesuai dengan yang dimasuk Zoom Bu. Oh ya, di foto aja ini yang nggak lihatin wajahnya ini dari tadi nih. Nah, ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya pikir cukup ya hari ini ya. Dapat nggak pesannya? Dapat ya pesannya ya. Nah, mulai dari sila 1, sila 2, itu semua harus relevan. Gitu ya? Oke. Baik. Jika ada kurangnya, saya mohon dimaafkan dan lebihnya itu tolong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin masuk saat ini saja gitu ya, enggak bisa itu.
Pancasila tidak bisa hanya masuk sekarang ya pembelajarannya ini. Baik. Oke. Mungkin sekian dari saya teman-teman semua, semoga bisa menjadi perhatian bersama. Nah, di tengah krisis sekarang ini, semoga kalian tetap sehat, tidak stres ya di rumah ngerjain tugas terus gitu. Ya, baik. Saya enggak tahu nih, belum kepikiran tugasnya apa, tapi yang pasti kalian sudah dapat materinya. Tidak harus dengan tugas terus, paling tidak kalian hadir di Zoom itu sudah merupakan sebuah tanggung jawab yang besar ya. Tuh, pulsanya juga habis ya buat ngerjain tugas juga itu. Oke, saya minta tolong satu nutup Ines, nutup doa Ines. Dengerin nggak ya? Ines? Nggak denger ini kayaknya nih. Ines? Namanya Ines gitu kok. Ines? Suster aja lah. Suster Bonita. Saya baru lihat nih suster. Ya silahkan Suster Bonita. Baik Ibu, terima kasih. Ibu dan teman-teman, marilah kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Saya akan memimpin secara Katolik. Teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kami melakukan perkuliahan pada pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu dan penyertaan-Mu untuk aktivitas yang hendak kami lanjutkan, dan jadikanlah pembelajaran pagi ini bekal bagi kami untuk lebih mencintai negara kami dan Engkau. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Suster. Terima kasih semua. Selamat pagi, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya ya. Baik.